Maka orang tidak cukup hanya mengimani Yesus, ya, percaya kepada Yesus, menaruh kepercayaannya kepada Yesus. Tetapi orang yang menaruh kepercayaan pada Yesus, mengimani Yesus, punya tuntutan untuk kemudian memberi kesaksian iman. Sahabat Kutu Buku yang baik, salam kenal. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan satu buku yang sudah terbit mungkin 1 tahun yang lalu, berkaitan dengan siapa Yohanes Pembaptis dan apa tugas yang diembannya. Maka buku ini berjudul Saksi bagi Sang Terang, Identitas dan Misi Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes. Buku ini sebetulnya merupakan intisari dari disertasi yang saya buat ketika saya diutus untuk kuliah di Manila beberapa waktu yang lalu. Dan muncul sebagai suatu bentuk keinginan untuk menemukan di dalam Injil Yohanes siapa sebetulnya Yohanes Pembaptis yang ditampilkan secara sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan Yohanes Pembaptis yang ditampilkan di dalam Injil-Injil sinoptik. Yang pada intinya lalu kita temukan bahwa di dalam Injil Yohanes, Yohanes adalah saksi bagi Sang Terang yang sedang datang. Apa yang melatar belakangi munculnya keinginan untuk menulis tema tentang Yohanes Pembaptis ini? Ya, pada waktu saya memberi kuliah tentang Injil Yohanes, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Kalau kita membaca misalnya surat Yakobus, ada ungkapan di sana, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, tema yang sama sebetulnya kita temukan di dalam Injil Yohanes. Apa yang membuat iman itu hidup? Apa yang membuat iman itu tidak mati? Kalau Yakobus itu mengatakan yang membuat iman itu hidup adalah tindakan perwujudannya. Di dalam Injil Yohanes kita temukan iman itu hanya menjadi hidup kalau dinyatakan sebagai sebuah kesaksian. Maka iman tanpa kesaksian pada hakikatnya adalah mati. Itu tema yang sangat kunci di dalam Injil Yohanes. Kalau kita membaca setiap bagian dari Injil Yohanes, dari bab 1 sampai bab 21, isi utamanya adalah tentang bersaksi atau memberi kesaksian. Sudah sejak awal itu sampai akhir tema itu menjadi tema yang sangat kuat. Maka orang tidak cukup hanya mengimani Yesus, ya, percaya kepada Yesus, menaruh kepercayaannya kepada Yesus. Tetapi orang yang menaruh kepercayaan pada Yesus, mengimani Yesus, punya tuntutan untuk kemudian memberi kesaksian iman. Iman itu membuat orang gelisah, ya. Iman tidak meninabobokkan kita, tetapi membuat kita selalu hidup di dalam kegelisahan. Bagaimana iman ini bisa menjadi nyata, ya, di dalam perbuatan-perbuatan, di dalam buah-buah kebaikan yang kita hasilkan, juga di dalam upaya kita untuk memberitakan iman kita kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan ungkapan yang saya buat pada waktu itu. Iman tanpa kesaksian sebetulnya mati. Nah, salah satu contoh saksi yang ditampilkan di dalam Injil Yohanes itu adalah Yohanes, anak Zakarias dan Elisabet, yang di dalam Injil sinoptik itu dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, Injil Yohanes itu tidak menyangkal kenyataan bahwa Yohanes itu membaptis. Tetapi di dalam Injil Yohanes, Yohanes ditampilkan pertama-tama bukan dalam pekerjaannya membaptis orang, tetapi Yohanes ditampilkan pertama-tama dalam kesaksiannya. Yohanes adalah orang yang bersaksi bagi Yesus. Maka sangat menarik bahwa sudah sejak awal Injil Yohanes di bab 1 di bagian prolog itu dikatakan ada orang bernama Yohanes. Ia diutus Allah untuk memberi kesaksian tentang Sang Terang. Maka di awal itu sudah dinyatakan siapa sebetulnya Yohanes. Ya, Yohanes adalah orang yang diutus oleh Allah untuk memberi kesaksian tentang Sang Terang. Nah, ada 9 bagian atau sering kita sebut sebagai perikop di dalam Injil Yohanes yang entah secara cukup
panjang atau hanya satu ayat berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan 9 bagian itulah yang kemudian saya pelajari satu demi satu sampai bagian akhir. Untuk menunjukkan bahwa dalam seluruh penampilannya di dalam Injil Yohanes, Yohanes itu pada hakikatnya adalah orang yang memberi kesaksian tentang Yesus. Dan itu judul buku ini, Saksi bagi Sang Terang. Karena kalau kita bertanya tentang siapa Yohanes di dalam Injil Yohanes, Yohanes itu bukan Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes adalah saksi bagi Sang Terang. Ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dialah orang yang kemudian mengantar murid-muridnya untuk sampai kepada Yesus. Maka kesaksian Yohanes itu mengundang murid-muridnya untuk sampai pada Yesus, untuk mengimani Yesus. Pada gilirannya, murid-murid Yohanes yang sudah mengimani Yesus akan memberi kesaksian kepada orang lain lagi. Ya, misalnya Yohanes menunjukkan kepada 2 muridnya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 2 muridnya ini mendengarkan kesaksian Yohanes lalu datang kepada Yesus, tinggal bersama Yesus. Salah satu di antara mereka adalah Andreas. Andreas yang sudah mengimani Yesus kemudian pergi kepada saudaranya si Petrus dan mengatakan, aku telah menemukan Mesias. Karena mendengar kesaksian Andreas, Petrus datang kepada Yesus, mengimani Yesus, dan pada gilirannya nanti Petrus akan memberitakan iman itu kepada orang lain lagi. Maka ada sekian banyak saksi di dalam Injil Yohanes yang memang ditampilkan pertama-tama sebagai orang yang memberi kesaksian tentang Yesus. Ya, ada Yohanes, ada wanita Samaria, ada di dalam bab 5 itu misalnya ya, orang yang disembuhkan oleh Yesus kemudian memberi kesaksian tentang Yesus. Dan apa yang menarik? Semakin orang itu berhadapan dengan tantangan berat di dalam hidupnya, semakin dia berani memberi kesaksian. Lihat misalnya Nikodemus, lihat misalnya orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Ketika mereka didesak, ketika mereka ditekan, mereka justru hidup sebagai saksi-saksi yang semakin kokoh bagi Yesus. Maka ini yang bisa kita pelajari dari figur para saksi di dalam Injil Yohanes, terutama yang dibahas di dalam buku ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia yang diutus oleh Allah untuk memberi kesaksian tentang Sang Terang, tentang Yesus yang sedang datang ke dunia ini. Kita kembali ke tema pokok yang tadi kita bicarakan, bahwa orang yang beriman itu dituntut untuk memberi kesaksian. Semakin berhadapan dengan tantangan, dengan resiko, dengan bahaya, seorang beriman itu justru dituntut untuk menjadi semakin kokoh. Nah, apa tanda kekokohan iman adalah keberanian untuk memberi kesaksian. Saya kira ini tema yang paling penting. Untuk saya sendiri itu tema yang sangat banyak saya pelajari di dalam Injil Yohanes. Sehingga Anda yang membaca buku ini juga akan dibantu untuk membaca salah satu pengalaman seorang saksi. Ya, Yohanes yang memberi kesaksian tentang Yesus yang datang. Silakan mencermati apa yang ditulis di dalam buku ini sambil merasa-rasakan pengalaman iman kita. Bahwa seperti apapun hidup kita sebagai seorang beriman, kita diundang untuk memberi kesaksian tentang iman itu. Sehingga iman itu menjadi nyata, menjadi hidup juga di dalam kesaksian-kesaksian iman kita.